Salam jumpa, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS SMP kelas 7 bersama saya Dwianto. Hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Tujuan yang kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi terjadinya kelangkaan dan masalah ekonomi. 2. Menjelaskan hubungan antara manusia sebagai makhluk ekonomi, makhluk sosial, dan interaksi sosial. 3. Menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. 4. Bagaimana pandangan ilmu ekonomi dalam mengatasi kelangkaan dan masalah ekonomi. 5. Menjelaskan perbedaan permasalahan ekonomi di setiap daerah dan wilayah berdasar kajian geografis. 6. Menjelaskan pertimbangan yang harus dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Marilah kita mulai saja pembahasan ini satu demi satu. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan ini terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan manusia. Berarti muncul masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan masalah ekonomi. Kelangkaan komoditas antar wilayah, ada perbedaan kekayaan dan potensi antar wilayah di Indonesia. Mungkin tidak hanya antar wilayah, antar keluarga saja kebutuhan berbeda satu dengan yang lain. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas, itu menimbulkan masalah ekonomi. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Mari kita lihat. Permasalahan ekonomi terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan manusia yang membutuhkan pemenuhan. Untuk itu perlu kegiatan ekonomi dan kreativitas dalam kegiatan ekonomi agar mampu menyediakan barang kebutuhan dengan baik demi kesejahteraan manusia. Mari perhatikan gambar di bawah ini. Maka kita harus melihat manajemen waktu ini. Untuk memenuhi kebutuhan, kita harus perhatikan mendesak dan sangat penting, atau mendesak dan tidak penting. Kebutuhan yang mendesak dan penting biasanya ini ke rumah sakit. Apapun alasannya, kalau ke rumah sakit itu harus segera, karena ini menyangkut kesehatan atau nyawa seseorang. Jadi kalau itu sudah dalam keadaan darurat, maka ambulan itu tidak boleh di stop, harus diberi jalan untuk segera sampai ke rumah sakit. Mendesak dan tidak penting, banyak kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, tetapi kadang kita sadar itu tidak penting. Ada juga yang kebutuhan yang tidak mendesak dan itu penting. Kebutuhan tidak mendesak dan penting adalah rumah, lowongan pekerjaan, itu penting ya. Tapi mungkin ada orang yang ingin bekerja lebih baik lagi, ingin pindah pekerjaan, ini penting tetapi tidak mendesak, harus melihat sesuatu kesempatan. Kemudian ada yang kebutuhan tidak mendesak dan tidak penting, misalnya ini hiburan, rekreasi, dan lain-lain. Hubungan makhluk ekonomi, makhluk sosial, dan interaksi sosial. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain tentu saja tidak bisa. Ia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan bersama dalam mencukupi kebutuhan. Tindakan manusia melakukan interaksi dengan manusia lain untuk memperoleh beras dengan cara membeli dari pedagang di pasar karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras sendiri. Kebutuhan manusia yang beragam dan selalu terus bertambah tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lain. Contohnya begini, kita harus lihat dari kebutuhan itu suatu kebutuhan atau suatu keinginan, itu harus kita bedakan. Kalau suatu keinginan itu mungkin bisa saja ditunda, tapi kalau itu suatu kebutuhan maka itu harus diwujudkan. Tetapi kadang-kala juga kita melihat bahwa
kebutuhan timbul itu karena adanya keinginan. Maka kita harus memastikan kebutuhan itu seperti tadi, penting dan harus dipenuhi, atau penting tetapi bisa ditunda, atau tidak penting tetapi perlu segera diwujudkan, dan lain-lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia ingin memenuhi kebutuhannya. Ia berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, ingin hidup bersama orang lain, maka butuh interaksi sosial. Kadangkala ia bergaul seperti kelompok orang-orang tertentu, suka ngobrol di kafe-kafe, suka ngobrol di warung-warung. Tujuannya mungkin tidak hanya sekedar jajan, tidak hanya sekedar makan, tetapi apa? Bertukar informasi yang penting untuk kemajuan hidupnya. Syukur-syukur ada peluang dia membuka kesempatan untuk bisa berusaha dan menghasilkan pendapatan. Interaksi sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, maka diperlukan orang lain. Kunci kehidupan sosial untuk melakukan aktivitas sosial, ya saling bertemu, saling tegur sapa, kenalan, saling mempengaruhi. Maka terjadi perubahan dalam kehidupan. Nah, kita berinteraksi dengan orang lain itu justru kita berkembang. Coba kalau kita selalu keluar di dalam rumah, terus hanya nonton TV, main game, nonton TV, main HP dan sebagainya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain? Sedang di luar itu sudah jauh berubah. Ya, salah satu kalau sendiri di rumah pun bisa sebetulnya lewat YouTube, lewat informasi-informasi yang tersebar di media sosial yang kita saring, kita gunakan untuk pengembangan kehidupan manusia. Interaksi sosial tidak terbatas oleh waktu, karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya interaksi, maka terjadi saling mempengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Kondisi tersebut dinamakan proses sosial, di mana terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan bentuk pelaksanaan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu hidup sendiri, maka sejak manusia dilahirkan kita selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Manusia juga memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain dan bersatu dengan lingkungan sosialnya. Untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, maka dalam kegiatan perlu mematuhi aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Tanpa aturan-aturan yang mengatur proses kehidupan, maka manusia akan bertindak semena-mena. Mari kita lihat pada gambar, tampak sekali orang banyak berkumpul untuk memperebutkan salah satu lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Juga tampak di situ ada rumah reot. Yang kenapa rumah itu reot dipakai? Karena apa? Kekurangan untuk mencukupi kebutuhan akan rumah yang layak. Nah, kesulitan ekonomi, keterbatasan ekonomi membuat orang menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal ini disesuaikan dengan kekuatan ekonominya, maka bisa saja terjadi demikian. Nah, kebutuhan yang paling pokok oleh manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Hal-hal itulah yang kita pelajari dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika kebutuhan terpenuhi. Maka manusia harus berusaha melakukan tindakan pengorbanan baik tenaga, waktu maupun materi. Lihat contoh ketika seorang ibu hamil yang mereka harus ditandu melalui jalan yang rusak dan jauh, mereka bersama-sama. Ini karena apa? Mereka merupakan di daerah terisolir. Banyak terjadi jalan belum ada atau belum layak. Namun mereka harus terima itu untuk bisa menyelamatkan bayi dan ibunya. Mereka terpaksa harus menempuh itu untuk segera mendapatkan penanganan. Begitu pula gambar yang di tengah ini. Mereka masih mandi di sungai. Kenapa? Karena mereka belum menyediakan tempat mandi sendiri di rumah. Kenapa tidak menyediakan tempat sendiri di rumah? Beberapa alasan yang terjadi di masing-masing daerah berbeda satu dengan yang lain. Nah, secara geografis, kajian geografis menyatakan permasalahan ekonomi setiap daerah dan wilayah itu berbeda. Penyebabnya apa?
Yang pertama, kondisi sosial tidak terlepas dari kondisi fisiknya. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada hakikatnya tergantung pada kondisi lingkungan fisik itu sendiri dan kualitas manusianya. Kita lihat ya, kualitas manusia dan kondisi lingkungan fisiknya. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi kalau pembangunan wilayah tersebut berkembang dengan baik. Yang ketiga, bagaimana dengan ketersediaan alat pemenuhan kebutuhannya? Nah, inilah menjadi persoalan-persoalan bagaimana permasalahan-permasalahan ekonomi di setiap daerah atau wilayah itu berbeda. Seperti contoh pada gambar, pemukiman kumuh atau slum. Ini terjadi di daerah-daerah pinggiran kota. Ini terjadi karena mereka belum mampu memiliki rumah yang layak. Secara ekonomi mereka hanya baru bisa mengontrak daerah-daerah yang semacam itu, dan itu terpaksa dilakukan karena keterbatasan ekonomi, karena terjadinya kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Begitu pula Pak pada gambar di sebelah kanan, di mana ada bis melalui jalan yang mungkin belum diaspal, dan anak-anak sekolah itu duduk di atas bis yang menjadi alat angkut untuk menuju ke sekolah. Ini sangat membahayakan, dan ini terjadi di daerah-daerah yang masih jauh dari kota dan agak terpelosok atau terisolir. Kelangkaan ini menjadi permasalahan tiap daerah, baik kota maupun desa. Pembangunan kumuh di kota, daerah terpencil dan sulit dijangkau walau sumber daya alamnya berlimpah. Seperti Kalimantan, hasil tambangnya melimpah, tetapi sarana jalan ini masih sangat kurang sekali, dan itu agak sulit untuk dibuatkan jalan raya karena apa? Tanahnya adalah tanah rawa, sehingga ketika dibangun jalan raya itu mudah sekali rusak. Maka harus ada perhitungan sendiri untuk membuat jalan raya, apalagi jalan tol di Kalimantan yang secara lebih murah. Biasanya mereka memanfaatkan sungai untuk lalu lintas. Nah, inilah menjadi permasalahan di daerah Kalimantan. Di daerah Jawa, di daerah Sulawesi, Sumatera pun pasti ada permasalahan-permasalahan tertentu yang membuat pembangunan itu agak sedikit terhambat. Namun dengan usaha yang keras tentu saja itu bisa diatasi dengan pemikiran, dengan kepandaian, dengan pengetahuan dan tukar informasi antar negara, antar bangsa, antar daerah. Ini bisa mengatasi hal itu. Maka harus ada kerjasama antara pusat dan daerah, antara masyarakat dan pemerintah. Bagaimana pembangunan di daerah itu bisa dilakukan? Yang pertama, pembangunan dan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat. Yang kedua, pembangunan di segala sektor harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Yang ketiga, pengembangan wilayah harus memperhatikan aspek sosial agar proses pembangunan tidak berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Biasanya ini ada daerah-daerah khusus, ada daerah yang sakral, ya, ada daerah yang hutan lindung yang menghasilkan sumber mata air yang tidak boleh dirusak begitu saja karena menjadi urat nadi kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Berdasar kajian wilayah dengan kondisi wilayah berbeda menimbulkan masalah ekonomi yang rumit, seperti kesenjangan sumber daya antar wilayah dan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Maka pendistribusian barang harus disertai pendistribusian sumber daya manusia. Semoga ini bermanfaat dan kita coba lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam, jangan lupa like dan subscribe-nya.